Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini masih bab tentang atmosfer, di mana saya akan membahas tentang jenis-jenis awan. Salah satu komponen atmosfer yaitu awan tidak terlepas dengan kehidupan sehari-hari kita. Kerap kali kita melihat bentukan-bentukan awan dan jenis-jenis awan, bahkan berbagai warna awan itu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Bagaimana bentukan awan pada malam hari? Apakah sama seperti bentukan awan di pagi hari atau di siang hari? Maka kita akan bahas jenis-jenis awan dan bentuk awan pada materi kali ini. Pengertian awan sendiri yaitu awan adalah kumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di dalam udara setelah melampaui keadaan titik jenuh. Berdasarkan wujudnya, awan dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah awan cirrus, yang kedua ada awan cumulus, yang ketiga awan stratus, dan yang keempat awan nimbus. Awan cirrus merupakan awan halus dengan struktur seperti serat dan berbentuk seperti bulu burung. Sedangkan awan cumulus, awan ini berbentuk seperti gumpalan kapas yang menghampar secara horizontal dan tampak seperti bulu domba yang menampilkan pemandangan yang indah dan menawan. Dan ini biasanya di siang hari menandakan cuaca sedang cerah. Yang ketiga adalah awan stratus. Awan stratus merupakan awan rendah dan luas dengan tinggi berada di bawah 200 meter. Lapisan awan ini berlapis-lapis melebar seperti kabut. Dan yang keempat adalah awan nimbus. Adalah awan berwarna abu gelap, sering disebut sebagai awan pembawa hujan, atau ketika saat mendung bisa disebut sebagai awan nimbus. Kalau kita perhatikan bentuk awan di sekitar kita, ada 2 bentuk utama dari awan. Yang pertama adalah awan yang bergumpal seperti bentuk bunga kol. Kemudian yang kedua adalah berbentuk lapis-lapis seperti kabut. Bentuk awan yang berlapis-lapis tersebut disebutlah awan strato. Di ketinggian yang rendah, awan ini disebut sebagai awan stratus. Jika terjadi gerimis, penyebabnya salah satunya adalah awan tersebut. Awan stratus yang terdapat di lapisan awan menengah disebut adalah awan altostratus, karena posisinya yang lebih tinggi dari awan stratus. Awan altostratus ini menyebabkan hujan dengan skala yang lebih luas. Awan ini bisa berkembang menjadi jenis lain di lapisan di bawahnya yang bisa menyebabkan hujan yang sangat lebat. Awan tersebut dinamakan awan nimbostratus. Kemudian awan yang sangat tinggi berbentuk seperti serabut yang berisi butir-butir es dan kristal es disebut sebagai awan cirrostratus. Awan ini bisa menyebabkan fenomena halo akibat kristal es yang merefleksikan di sekitar matahari serta bulan. Lalu awan yang berbentuk seperti bunga kol berada pada lapisan awan rendah disebut sebagai awan cumulus. Awan rendah yang terbentuk dari gabungan awan stratus dan awan cumulus disebut awan stratocumulus. Awan cumulus yang berada pada lapisan menengah yang berbentuk sangat kecil yang disebut sebagai awan altocumulus, dan pada lapisan yang lebih tinggi serta ukurannya yang sangat kecil bisa disebut sebagai awan cirrocumulus. Awan cumulus bisa menyebabkan hujan yang lebih intens dan hujan lebat dalam waktu yang sangat singkat.
Kadangkala awan kumulus dapat menyebabkan hujan pada suatu wilayah, tetapi dalam jarak jangkauan ratusan meter, hujan tersebut sudah tidak ada. Hal ini kita bisa sebut sebagai hujan lokal, atau bahasa daerahnya atau legendanya adalah hujan orang meninggal gitu kan. Itu adalah penyebab awan kumulus. Kemudian awan yang sangat besar disebut awan cumulonimbus. Awan ini terbentuk pada lapisan awan rendah, namun bisa tumbuh dan berkembang pada lapisan awan yang tinggi. Awan inilah yang bisa menimbulkan petir dan kilat, sehingga sangat berbahaya khususnya pada dunia penerbangan. Kemudian yang terakhir merupakan awan tinggi berbentuk tipis seperti gula-gula kapas, disebut sebagai awan cirrus. Awan ini terbentuk dari kristal-kristal es yang puncaknya bergerak sangat cepat, serta dikarenakan terdiri dari kristal-kristal es, nantinya terdapat jenis awan cirrus tebal atau sering disebut dengan cirrus densus yang mampu menghalau datangnya sinar matahari dan bulan, dan warna awan tersebut berwarna keabu-abuan jika dilihat ke arah matahari. Dan awan ini memiliki bentuk yang terpisah-pisah dan biasanya tidak bertambah, terlihat seperti perca-perca. Baik, materi tentang jenis-jenis awan saya tutup, dan tolong dicermati serta amati. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.